Halo, apa kabarnya Brody? Masih bersama saya Bray Conan dan insya Allah tidak akan pernah berubah. Lagi-lagi, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari peristiwa nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini. Yakni peristiwa sebuah kecelakaan kapal selam Kursk milik Rusia yang diangkat ke dalam layar lebar dengan judul yang sama. Film ini tayang pada 2018 lalu di bawah arahan sutradara Thomas Vinterberg. Kisahnya berpusat pada perjuangan kru penyintas yang mencoba bertahan hidup di dalamnya lautan dan upaya pihak militer melakukan misi penyelamatan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja gas alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anak yang sedang dilatih menahan napas di dalam air oleh ayahnya. Anak itu bernama Misha Eperin. Dia berhasil mencetak rekor baru dari percobaannya yang sebelumnya. Sang ayah yang bernama Michael Eperin adalah anggota angkatan laut. Ini orangnya. Keesokan harinya, di sebuah markas angkatan laut, Michael dan rekan-rekannya tengah menunggu pembayaran gaji. Namun mereka belum bisa menerima bulan itu karena kantor pusat belum mengirimkannya. Michael lalu bertemu dengan para sahabatnya, salah satunya adalah Pavel, yang ternyata si Pavel ini akan menikah dan calon istrinya meminta acara yang cukup meriah dengan beberapa makanan dan minuman yang harus ada pada acara tersebut. Padahal si Pavel ini belum punya cukup uang. Namun, karena solidaritas angkatan laut mereka yang sangat tinggi, akhirnya membuat mereka patungan untuk membuat Pavel membeli beberapa barang yang diminta calon istrinya itu. Mereka pun pergi untuk membeli barang-barang yang sudah ada dalam list yang ditunjukkan Pavel tadi. Namun ternyata uangnya tetap tidak cukup. Michael yang diketahui seorang leader baik dalam pertemanan dan juga pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk menggadaikan jam tangan pelaut miliknya demi sang sahabat. Hey. No, mira. Really nice. Cara pernikahan Pavel pun tiba. Kita diperlihatkan dengan solidaritas anggota angkatan laut lagi, di mana mereka kompak tidak memakai jam tangan pelautnya. Hal itu karena Michael yang tidak menggunakan jam pelaut juga. This and this and this. It's a long story. We are all a bit naked. Dalam acara tersebut, mereka juga menyanyikan Mars Angkatan Laut sebagai pengingat untuk para istrinya jika mereka akan saling bahu-membahu untuk saling membantu para anggota Angkatan Laut yang tengah memiliki permasalahan dalam hidupnya. Keesokan harinya, kru kapal selam Kursk bersiap untuk tugas pelayaran. Michael yang merupakan kepala unit turbin 7 meminta laporan pengecekan dan semua tercatat aman terkendali. 130 degrees within parameters. Akhirnya, paus besi berukuran 152 meter dengan berat 14.000 ton yang berbahan bakar nuklir itu siap untuk memulai perjalanan. Diketahui mereka akan melakukan latihan gabungan dengan 2 kapal selam dan 57 kapal permukaan Rusia lainnya. Latihan itu akan dipimpin oleh Laksamana Grazinski. Ini dia orangnya. Nah, di tempat lain kita diperlihatkan ternyata tentara angkatan laut Inggris juga memantau latihan tersebut. Sang komandan yang bernama David Russell ternyata mengenal dekat Laksamana Gruzinski, namun mereka harus terpisah karena perang dingin yang terjadi antara kedua negara. We fished and drank. Is Admiral Gruzinski on site? At sea and... Di dalam kapal selam Kursk, semua kontrol dipantau dengan teliti karena resiko yang sangat tinggi.
Pavel dan Anton yang sedang mengecek di ruangan torpedo merasa khawatir pada kondisi salah satu torpedo. I'll be happy when it's time to say goodbye to it. Sang kapten kapal memberi arahan kepada para krunya tentang pelatihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji penembakan rudal dan peluncuran torpedo dan kembali tanpa terdeteksi. Ia juga meminta laporan status senjata yang mereka bawa, di mana reaktor nuklir dalam kondisi baik, namun saat Pavel melaporkan bahwa sepertinya terjadi peningkatan suhu pada salah satu torpedo yang mungkin menandakan adanya kebocoran hidrogen. Mereka kemudian memutuskan untuk meluncurkan torpedo itu terlebih dahulu saat mereka sudah sampai di titik tujuan. Namun, saat Pavel dan Anton mengecek lagi kondisi torpedo tersebut, suhunya kembali meningkat drastis. Pavel pun melaporkan hal itu pada sang kapten untuk meluncurkan torpedo itu sekarang juga karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Namun permintaannya itu ditolak dengan alasan belum sampai pada titik tujuan. Suhu torpedo semakin meningkat lagi, kini menunjukkan angka 160 dan Pavel semakin khawatir, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena statusnya yang seorang prajurit biasa. Tidak lama setelah itu, benar saja torpedo itu pun meledak dan membuat kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Beberapa kru kapal belum sadar akan ledakan torpedo tersebut. Michael langsung menyuruh kru untuk menutupi pintu kedap air di ruang kontrol 7 dan mengontak awak yang ada di ruang torpedo. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Mereka pun lalu tersadar jika ledakan tersebut dari ruang torpedo yang kemungkinan meledak. Lalu terjadi lagi ledakan yang lebih dahsyat dan menewaskan sebagian besar kru kapal dan juga merusak bagian penting kapal lainnya. Air memasuki ruang kendali, Michael kemudian memerintahkan untuk evakuasi semua kru yang selamat untuk pergi ke ruang 9. Sementara itu, Michael sendiri menyisir semua ruangan 7 dan coba untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di ruang 5. Ternyata ada Anton di sana. Anton yang diminta untuk pergi dari ruang 5 menolaknya karena ia tidak bisa meninggalkan ruang tersebut disebabkan ada nuklir di sana yang harus dijaga suhunya meski dia tahu kondisi air meningkat dengan cepat. Michael akhirnya memastikan tidak ada kru yang terjebak lagi, lalu dia ikut masuk ke ruang 9. Nah, di dalam ruang 9 itu ada 23 kru yang selamat. Mereka berencana untuk berenang menuju ruang Palka untuk keluar dari sana. Sebelum mereka pergi, Michael menyuruh untuk menyisir ruangan dan membawa dokumen-dokumen penting yang dapat mereka temukan di sana. Akhirnya mereka pun berbagi tugas. Ada yang menyisir ruangan, ada yang memastikan pompa, dan ada yang bertugas untuk membawa palu agar bisa mengirimkan sinyal SOS. Di sini Michael berusaha mengirimkan sinyal bantuan SOS dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal 40 kali per jam dengan jeda per 4 ketukan. Di sisi lain, Angkatan Laut Inggris yang juga memantau latihan gabungan tentara Rusia itu akhirnya menyadari jika kapal selam Kursk tenggelam. Mereka mencoba menghubungi Angkatan Laut Rusia di bawah komando Laksamana Gruzinski, tapi tidak direspon. Ternyata Laksamana Gruzinski baru menyadari kalau Kursk mengalami ledakan dan tenggelam setelah beberapa jam kemudian. Di lain sisi, Tania, istri Michael, mendapatkan kabar simpang siur atas Kursk yang meledak dan tenggelam. Ia akhirnya memastikan hal itu ke kantornya langsung. Namun petugas di sana tidak mengetahuinya sama sekali. Jikapun tahu, yang sebenarnya mereka akan menutup rapat-rapat semua informasi karena ini adalah sebuah rahasia. I was just called here for a meeting, so excuse me.
Di kapal selam Kursk, air yang masuk semakin banyak. Karena pompa kapal yang rusak, mereka berusaha memperbaiki pompa walaupun tahu kalau usaha itu hanya memperlambatnya saja, karena air tetap bisa masuk. Angkatan Laut Rusia kemudian menurunkan drone untuk melihat apakah masih ada yang selamat. Tapi terlihat dari kondisi kapal yang besar parah membuat mereka berpikir bahwa tidak ada yang selamat dari insiden tersebut. Mereka belum bisa mendengar suara saat itu karena alat pendeteksi mereka rusak dan harus diperbaiki dahulu. Kondisi kru yang selamat di dalam kapal semakin parah karena air laut yang dingin dan oksigen yang semakin berkurang. Itu disebabkan reaktor nuklir yang mati sehingga mereka tidak bisa menyalakan alat pengolah udara yang bisa menghilangkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hal itu lantas akan membuat udara di dalam kapal akan menjadi asam dan oksigen pun berkurang. Dan jalan keluarnya, mereka harus menyalakan generator oksigen. Namun pemantiknya ada di ruang 8 yang ada di bawah dan sudah penuh dengan air. Tim penyelamat kembali melakukan penyisiran dengan mendeteksi suara. Namun tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Saat itu Sacha yang diberi tugas untuk mengingatkan mereka untuk memberi tanda SOS lupa untuk mengingatkan Michael, sehingga mereka melewatkan waktu untuk mengirimkan tanda. Akhirnya mereka segera memberi tanda dan tim penyelamat pun menangkap suara yang mereka kirimkan. Mereka akhirnya yakin bahwa masih ada yang selamat dan segera melaporkannya pada Laksamana Gruzinski. Di tempat Angkatan Laut Inggris, mereka sudah tahu jika Rusia sudah mengirimkan kapal penyelamat mereka. Namun mereka juga tahu jika kapsul penyelamat milik mereka lebih baik daripada milik Rusia. Tetapi sampai detik ini, pihak Rusia belum meminta bantuan pada pihak Inggris. Mereka sudah menduga hal itu pasti terjadi karena ada kemungkinan jika kapal tersebut menyimpan banyak rahasia yang tentunya tidak boleh bocor kepada orang luar atau negara lain, seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan banyak lagi rahasia Rusia di dalamnya yang tidak boleh bocor keluar. Meski begitu, mereka tetap menyiapkan bantuan evakuasi jika diminta nanti. Pop. They're A-32 stuck in the Black Sea. Platforms and saturation divers from the North Sea to the coast of... Di dalam kapal Kursk, Michael tahu kalau mereka harus segera mendapatkan suplai oksigen agar bisa bertahan hidup. Akhirnya, Michael dan Sasha mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelam ke ruang 8 dengan tujuan mengambil pemantik generator oksigen. Suasana semakin mencekam karena mereka harus menyelam sambil mencari pemantik itu di sekian banyak loker, dan mereka tidak tahu sama sekali di mana letak pasti pemantik tersebut. Beruntungnya, Michael menemukan pemantik itu dan mereka segera kembali ke buritan. Sayangnya, pintu macet dan Sacha kehabisan napas yang kemudian tidak sadarkan diri. Michael berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu itu dan tidak lupa membawa serta Sacha bersamanya, dan mereka berhasil sampai di buritan, dan beruntungnya Michael dan Sacha masih hidup. Mereka akhirnya bisa menyalakan generator dan bisa mendapatkan pasokan oksigen. Michael mengingatkan untuk berhati-hati saat menyalakan generator supaya tidak terkena air, karena jika generator itu terkena air, maka akan meledak. Di permukaan, tim penyelamat Rusia menurunkan kapsul penyelamat mereka, dan mereka mendengar lagi tanda SOS dari awak kapal yang selamat. Kapsul penyelamat pun berhasil ditempelkan pada badan kapal Kursk. Kru kapal yang berada di dalam pun mendengarkan ketukan di luar kapal. Sadar jika bantuan telah datang, para kru gembira mengetahui bahwa mereka bisa keluar dan akan selamat.
Namun, kapsul bantuan itu tiba-tiba kehabisan baterai, yang kemudian memutuskan untuk mengisi baterai terlebih dahulu dan akan kembali. Para kru yang menyadari jika bantuan kembali naik tanpa membawa mereka menjadi marah, tapi Michael berusaha untuk menenangkan mereka. Salah satu kru memaksa untuk berenang ke permukaan, namun Michael mengingatkannya bahwa mereka akan mati karena tekanan air yang besar di kedalaman laut saat ini. You go, you die. Di kapal permukaan, ternyata terjadi sebuah problem di mana kapsul penyelamat yang sudah berusia tua itu membutuhkan waktu 12 jam untuk mengisi baterai. Di lain sisi, para kru kapal semakin putus asa karena tidak kunjung ada bantuan yang datang. Akhirnya, mereka saling bercanda untuk mencairkan suasana. Tim penyelamat kembali mengirimkan kapsul penyelamat dan para kru kembali mendengarnya. Namun mereka tidak berharap banyak dan hanya bisa mengetuk badan kapal untuk memberi sinyal bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat berusaha menarik kapal selam itu, namun karena kondisinya yang kurang baik, mereka kembali gagal dan kembali naik ke permukaan. Laksamana Gruzinski yang mengetahui kegagalan itu lagi akhirnya menghubungi Kapten David yang berasal dari Inggris untuk meminta bantuannya. Laksamana Gruzinski mengatakan pada Kapten Russell bahwa kemungkinan ada 20-an orang kru yang selamat, namun atasan Rusia belum memberikan persetujuan untuk meminta bantuan dari Inggris. Padahal sudah siap membantu loh. Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Norwegia yang dipimpin Komandan Russell akhirnya mengadakan konferensi pers untuk mengajukan bantuan mengirimkan LR-5, yaitu kapal penyelamat mereka yang lebih canggih daripada milik Rusia. Bantuan itu tentunya diartikan oleh para awak media akan bisa menjadi peredam perang dingin Rusia dengan negara lainnya. Keluarga kru kapal Kursk yang tahu akan tawaran bantuan itu, namun pihak Rusia malah mengatakan yang tidak-tidak dan memberikan analisis yang ngawur tentang kemungkinan kapal yang tenggelam karena bertabrakan dengan kapal asing dan belum bisa juga merespon bantuan tersebut. Baterai untuk pompa air di dalam kapal selam Kursk hampir habis dan akan membuat air akan terus naik masuk. Salah satu kru bernama Maxim mengalami halusinasi dan nekat untuk mencoba keluar dan berenang ke permukaan. Namun ia kembali bisa dicegah oleh Michael. Laksamana Gruzinski meminta pada atasannya untuk segera menerima tawaran bantuan dari Inggris untuk mengevakuasi para kru yang selamat. Namun, atasannya itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak ingin ada campur tangan dari pihak lain atau negara lain. Pihak Rusia yang tak mau kalah pun mengadakan konferensi pers dan keluarga para kru kapal Kursk juga ikut menghadirinya, termasuk Tania. Di dalam pertemuan tersebut, Tania menyuarakan keluhannya dan meminta kepastian status kru yang selamat serta tentang bantuan dari negara lain. Kolonel yang sudah kolot dari Rusia malah memberikan fakta yang dilebih-lebihkan. Dia mengatakan bahwa kapal Kursk tenggelam di kedalaman 500 meter dan evakuasi akan sulit dilakukan. Padahal mereka tahu sendiri kalau Laut Barents tidak begitu dalam. Akhirnya, suasana di konferensi pers pun memanas saat Ibu Michael meminta kejelasan dari pihak militer hingga dia dibius oleh salah satu perawat supaya Ibu Michael tidak terus-menerus menghina kolonel. Gruzinski yang mengetahui hal itu langsung menghubungi Komandan Russell dan memintanya untuk segera mengirimkan bantuan RL-5 mereka dan operasi pun dipimpin langsung oleh Komandan Russell.
Tim bantuan Inggris meminta untuk mendekati titik lokasi tenggelamnya kapal Kursk, namun malah disuruh berhenti dan mematikan mesin. Para kru di dalam Kursk semakin kedinginan karena air semakin naik akibat pompa air yang sudah tidak berfungsi lagi. Di lain sisi, pihak Rusia kini tengah menginterogasi kapal Inggris, di mana pihak Inggris tengah menjelaskan bahwa mereka hanya mengambil foto-foto kecelakaan untuk investigasi. Namun, pihak Rusia tetap negatif thinking di saat waktu yang semakin habis. Gengsi pihak Rusia yang terlalu tinggi membuat mereka tidak mau menerima bantuan Inggris dan berkata jika besok mereka pasti bisa melakukan penyelamatan dengan alat yang mereka punya. Padahal di sini Inggris sudah merendahkan hati mereka untuk membantu. There has been a misunderstanding regarding this meeting. Pihak Rusia kembali mencoba mengirimkan kapsul penyelamat mereka, namun kembali rusak, bahkan tingkat kerusakannya semakin parah. Mereka gagal lagi untuk melakukan penyelamatan. Para kru juga sudah putus asa dan sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengirimkan suara. Karena itu, pihak Rusia akhirnya terpaksa menerima tawaran bantuan dari Inggris. Salah satu kru kapal yang selamat mencoba menyemangati kru kapal lainnya dengan berpura-pura melakukan aktivitas normal seperti makan bersama. Karena itu mungkin adalah terakhir kalinya mereka bisa makan. Namun tiba-tiba salah satu kru tidak sengaja memegang generator oksigen yang membuatnya terkena air. Oleh karena itu terjadilah ledakan dan semua kru berusaha berlindung di dalam air. Karena ledakan itu, oksigen pun semakin menipis dan hanya menyisakan beberapa menit saja. Michael kemudian mengucapkan kata-kata terakhirnya dan mereka pun menyanyikan Mars Pelaut. Di sisi lain, alat penyelamat Inggris segera dikirimkan untuk melakukan evakuasi. Para penyelamat Inggris diturunkan dan berusaha membuka badan kapal Rus. Mereka harus memastikan bahwa pintu air tidak akan banjir dan semakin membahayakan kru di dalamnya. Para penyelam dikejutkan dengan fakta bahwa semua ruangan sudah dipenuhi air dan 23 kru yang sebelumnya selamat dan berusaha mati-matian bertahan dengan semua kondisi yang minim, mereka semua tewas tenggelam yang diakibatkan dengan kehabisan oksigen. Mereka semua gugur dan tidak berhasil selamat oleh karena gengsi sebuah negara yang tinggi. Scene berlanjut di gereja, di mana anak Michael memandangi foto ayahnya dan rekan-rekannya yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Surat dari Michael yang sebelumnya dia tulis di detik-detik terakhirnya dibacakan oleh sang istri. Love our son and to our unborn child. You are my forever. Anak Michael menatap tajam Laksamana Pachenko yang dari awal gengsi untuk menerima bantuan Inggris. Karena anak itu menyaksikan bagaimana setiap detiknya terbuang sia-sia oleh rasa gengsi tersebut hingga dia harus kehilangan ayahnya. Saat Laksamana Pachenko akan menyalami anak-anak dari para kru kapal Kursk, Misha terlihat tidak mau menyalaminya dan hal itu diikuti oleh anak-anak lainnya yang juga enggan untuk menjabat tangan dengannya. Istri dan anak Michael pun pulang, dan di jalan mereka disusul oleh salah satu pedagang di awal film tadi, dan ia memberikan jam tangan milik ayahnya kepada Misha yang sebelumnya kita ketahui jam tangan tersebut digadaikannya. Kemudian film pun tamat.
Adapun pesan yang bisa didapat dalam film ini adalah keegoisan tidak membawamu pada jalan yang lebih baik, tetapi membuat permasalahan semakin keruh dan memusingkan. Rasa malu memang wajar adanya, apalagi rasa malu karena memiliki sebuah kelemahan atau ketidakbisaan. Namun, jika kita milih pura-pura bisa, pura-pura sok hebat, pura-pura sok kuat, malu dicerca orang, lalu karena rasa malu itu menjadikan diri gengsi berlebih, maka celakalah yang ada. Ingat, karena gengsi bukanlah harga diri. Saya Bray, salam untuk undur diri.